Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Ahmad Muzaki dari program studi Teknik Informatika ya. Dengan NIM 3922050022. Di sini saya akan membawakan satu materi dari mata kuliah kombinatorial dari mata kuliah Matematika Diskrit ya. Dengan dosen pengampu Pak Yakub. Di sini saya akan membawakan materi kombinatorial. Oke, next. Yang pertama adalah poinnya itu definisi dari kombinatorial itu sendiri ya. Kombinatorial adalah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Jadi bisa dikatakan cara cepatnya lah. Jadi kita nggak usah ngitung semua pakai rumus yang simple, tapi kita tahu gitu isi yang bener itu kayak gimana. Contohnya sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Karakter tersebut boleh berupa huruf atau angka ya. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat? Oke, kemungkinannya sebagai berikut ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak sih cara cuma ada 5 gitu kan, 5 password. A B C D E F terus A A A D E A1 2 3 yang mengandung karakter angka di dalamnya ya. Lanjut, yang kedua adalah kaidah dasar menghitung. Poin pertama, kaidah perkalian atau rule of product. Percobaan pertama P sama dengan hasil, yang kedua Q sama dengan hasil, atau rumusnya itu P dikali Q sama dengan hasil karena ini perkalian ya. Terus yang kedua kaidah penjumlahan atau rule of sum. Yang pertama P hasil, Q juga hasil. Dapat dituliskan rumusnya P tambah Q sama dengan hasil. Misalkan sebuah produk dapat dipecah dalam dua penugasan. Penugasan pertama dapat dilakukan dalam satu cara, N satu cara. Kemudian yang kedua dilakukan dalam N dua cara setelah tugas pertama dilakukan. Dengan demikian, dalam mengerjakan prosedur tersebut ada N1 dikali N2. Secara tidak langsung pada prinsip perkalian bisa terjadi saling tumpang tindih atau tidak saling lepas ya. Dan cara contoh soalnya yaitu jumlah mahasiswa laki-laki kelas 2F adalah 31 orang, sedangkan jumlah wanitanya adalah 4 orang. Untuk memiliki satu wakil pria dan satu orang wanita, berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Penyelesaiannya adalah 31 dikali 4. Di mana 31? 31 adalah P ya, P-nya 31 yang pertama, terus yang I-nya adalah 4. Jadi karena ini perkalian, 31 dikali 4 sama dengan 224 cara ya. Lanjut, yang kedua, kaidah penjumlahan. Jika suatu himpunan A terbagi dalam himpunan bagian A1, A2 sampai AN, maka jumlah unsur pada himpunan A akan sama dengan semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian A1, A2 sampai AN. Secara tidak langsung, prinsip penjumlahan setiap himpunan bagian A1, A2 sampai AN tidak saling tumpang tindih atau saling lepas ya. Untuk himpunan yang saling tumpang tindih tidak berlaku lagi pada prinsip penjumlahan. Kan kalau yang perkalian tadi kan ada berlaku ya prinsip tumpang tindih. Di sini juga sama tuh rumusnya P tambah Q sama dengan hasil, karena cuma diganti ininya aja. Cara pengoperasiannya tadi kan dikali, sekarang dijumlah atau sum. Contohnya, jika ketua kelas hanya satu orang, pria atau wanita, terus jumlah pria di kelas tersebut adalah 25 orang dan jumlah wanitanya adalah 15 orang. Pertanyaannya, berapa banyak cara untuk memilih ketua kelas? Dan penyelesaiannya di sini. P-nya yaitu tadi 25, terus Q-nya adalah 15. Jadi 25 tambah 15 adalah 40 cara, adalah 40 ya. Jadi banyaknya cara untuk memilih ketua kelas dalam 40 cara. Lanjut, yang ketiga, prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan A dan B sembarang himpunan. Bagaimana A tambah B menghitung banyaknya elemen A yang tidak terdapat di B dan banyaknya elemen B yang tidak terdapat di A. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya elemen yang terdapat
di A dan B dari A tambah B membuat banyaknya elemen A sampai B dihitung tepat satu kali. Dengan demikian, generasi dari hal tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan dinamakan prinsip inklusi dan eksklusi. Dalam sebuah kelas terdapat 29 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. 17 mahasiswa menyukai aljabar linear dan 11 lain diantaranya itu menyukai keduanya. Berapa banyak terdapat dalam kelas tersebut? Penyelesaiannya misal A mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, yang B adalah mahasiswa yang menyukai aljabar linear. Dan menurut data yang ada dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut ya. Di sini nih rumusnya. Simpelnya 29 ditambah 7 diambil 11 sama dengan 35. Yang keempat adalah permutasi. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aljabar, aplikasi prinsip perkalian, Misalkan diberikan suatu himpunan A dengan penjumlahan anggota adalah N. Susunan terurut dari terdiri anggota R, berbuah anggota dinamakan permutasi R dari A. Ditulis P, anggotanya adalah N dan R. Rumusnya sebagai berikut dari permutasian ya. Selanjutnya contohnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Penyelesaiannya adalah P dengan anggota 5 dan 5 sama dengan 5 tambah seru terus sama dengan adalah 120 kata ya yang terdapat dalam kata hapus tersebut. Selanjutnya permutasi dengan pengulangan. Banyaknya permutasi dari N, objek dari N1 yang sama, N2 yang sama, dan NR yang sama adalah tentukan banyaknya contoh kata yang terdapat dari kata diskrit. N sama dengan 7, lalu N sama dengan 1, N1 sama dengan 2. Huruf I, karena huruf I yang sama jumlahnya adalah 2 di kata diskrit tersebut. Banyaknya kata yang dibentuk dari kata diskrit adalah 2520 kata. Rumusnya ini ya. Lalu yang keenam adalah kombinasi. Kombinasi, bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Rumus kombinasi sebagai berikut ya. Misalkan terdapat sebuah objek bola, tidak seluruhnya berwarna ya. Berwarna, ada beberapa juga yang sama. N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, terus NK bola diantaranya berwarna K. Dan N1 tambah N2 ditambah titik ditambah NK sama dengan adalah N. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola terhadap kotak-kotak tersebut? Tiap kotak maksimal 1 buah bola. Jika N buah bola itu kita anggap semuanya berbeda, maka jumlah cara pengaturan N buah kotak adalah P dengan anggota NN. Dari pengaturan N buah bola itu terdapat N1 cara masukkan bola berwarna 1, terus terdapat cara memasukkan bola berwarna 2, dan NK cara memasukkan bola berwarna 3. Permutasi N buah bola yang mana N1 diantara berwarna 1, N2 berwarna 2, dan NK berwarna K adalah sebagai berikut rumusnya. Sudah dituliskan di sini. Selanjutnya interpretasi kombinasi. Rumus C anggota N dan R adalah banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3. Himpunan bagian dengan 2 elemen. 1, 2 sama dengan 2 dan 1, 1, 3 sama dengan 3 dan 1, 2, 3 sama dengan 3 dan 2. Jadi kebalikan kayak gitu ya. Selanjutnya adalah peluang matematika diskrit. Besarnya peluang suatu peristiwa E terjadi merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S, di mana setiap peristiwa di dalamnya memiliki peluang yang sama untuk terjadi diberikan oleh P sama dengan E atau S ya. Nilai peluang mempunyai rentang dari 0 berkaitan dengan peristiwa yang tidak pernah terjadi sampai 1 peristiwa yang pasti terjadi. Di peluang ini dari 0 itu yang tidak
tidak pernah terjadi, sementara 1 adalah peristiwa yang sudah pasti terjadi. Peluang diskrit mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, seperti ini, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama daripada dengan 1. Terus yang kedua yaitu nilai peluang yang semua titik contoh di dalam ruang S adalah 1. Contohnya pelemparan dadu S sama dengan 1 sampai 6 ya. Peluang munculnya setiap angka adalah sama, yaitu 1 sampai 6. Terus yang kedua, sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Lalu pertanyaannya, berapa kemungkinan muncul sisi A sebanyak 3 kali lemparan? Muncul sisi A sebanyak 3 kali adalah, rumusnya adalah C4 3 terus sama dengan 4. Jumlah seluruh hasil perjumpaannya adalah 2, bisa dibilang 2 pangkat 4 ya, sama dengan 16, sehingga muncul sisi A sebanyak 3 kali adalah 4/16 atau 1/4 ya, seperempat ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya pemaparan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun atau salah salah tafsir gitu, salah menafsirkan dari materi tersebut, karena saya juga dalam tahap belajar. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu.